Bab 1949. Istri bangsawan yang ditinggalkan. Dewi tidak dapat menahan tawanya setelah mendengar kata-kata baru ini. Di dunia ini, menjalin hubungan apapun selalu ada timbal balik. Begitu pula dengan cinta. Sekarang, kamu dapat menukar cinta Lorenzo dengan tubuhmu yang masih muda dan cantik. Namun, semuanya ini ada batas waktunya. Setelah kecantikanmu sirna, semuanya akan berubah. Kamu tidak mungkin dapat terus menikmati cinta Lorenzo. Kalau aku, dengan latar belakang keluargaku ini, setidaknya aku bisa hidup damai dengannya. Tetapi kamu, tanpa adanya penyokong apapun, hanya akan berakhir menjadi wanita yang ditinggalkan. Mungkin kamu akan mati, mungkin kamu akan dipenjara, hingga membuatmu merasa lebih baik mati daripada hidup. Atau bahkan kamu akan diberikan ke orang lain. Itu semua bukan hal yang mustahil. Sudah selesai bicaranya. Dewi sudah merasa kesal mendengarnya. Bukannya kamu sudah memilih wakil presiden? Untuk apa masih mempedulikan urusanku dengan Lorenzo? Semuanya belum terlambat kalau kamu mundur sekarang. Juliana meletakkan gelas anggurnya dan mendekatinya perlahan. Kalau tidak, sebelum ia dapat meneruskan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar, yang disusul dengan suara Michael Henderson. Juliana, keluarlah sebentar. Juliana menatap Dewi dengan dingin, lalu bangkit berdiri dan pergi keluar. Saat pintu itu terbuka, Dewi melihat Michael berdiri di luar dengan wajah muram, sambil menatap Juliana dengan tatapan yang sangat tegas. Dewi kira-kira mengerti kalau Michael ingin Juliana menikah dengan wakil presiden, tetapi Juliana masih mengharapkan Lorenzo dalam hatinya. Sehingga ia mengambil kesempatan ini untuk menekan Dewi, berharap Dewi akan berinisiatif untuk mundur. Michael menebak apa yang dipikirkan putrinya, sehingga ia datang tepat waktu untuk menghentikannya. Seharusnya seperti ini bukan? Selain itu, Michael sebelumnya mengirim seseorang untuk menculiknya mungkin karena ia ingin menciptakan peluang bagi Juliana. Lagi pula, wakil presiden belum menawarkan rekonsiliasi saat itu. Mereka menempatkan fokus tujuan mereka pada Lorenzo, dan mengira asalkan Dewi dapat disingkirkan, Juliana dapat menikahi Lorenzo. Jika dipikirkan kembali, pada pesta perjamuan yang lalu, Dewi dan Wati sama-sama jatuh pingsan, bahkan diserang oleh seseorang. Seharusnya, Michael yang mengirimkan orang untuk melakukan semuanya itu kan? Apa Lorenzo mengetahui semua ini? Saat pikirannya tengah berkeliaran kemana-mana, tiba-tiba kembali terdengar suara ketukan di pintu. Ada orang yang masuk sambil membawakan gaun untuk Dewi. Dewi asal memilih salah satu gaun itu. Saat ia hendak menyuruh mereka keluar, tiba-tiba seorang pelayan wanita bertanya dengan nada yang janggal, "Apa Nona perlu kubantu?" Dewi mengarahkan pandangan menatapnya, lalu dengan cepat berkata, "Baiklah, kamu tetap di sini. Yang lainnya boleh pergi." Baik. Semua orang pun pergi meninggalkan ruangan itu. Pelayan wanita itu mengunci pintu, lalu berkata kepada Dewi dengan suara tertahan, "Ini aku." "Aku tahu." Dewi menatap Bibi Loren dari atas ke bawah, lalu menggodanya. Bibi Loren cantik juga. Tidak salah berpura-pura menjadi pelayan di usia 30-an. Tentu saja, bibimu ini memiliki kecantikan alami yang begitu menawan. Bibi Loren memutar-mutar pinggangnya dan berpose dengan bangga. "Bagaimana Bibi bisa masuk ke sini?" Dewi bertanya penasaran. "Ada banyak aturan di sini, dan penjagaannya sangat ketat. Intinya aku selalu punya cara." Bibi Loren berjalan ke arah jendela dan mengamati situasi di luar. "Dewi, aku telah menemukan cara untuk pergi dari sini. Jadi, kamu harus segera menjawabku. Kamu mau pergi atau tidak?" "Apa? Cara apa?" Tanpa disadari, hati Dewi berubah gelisah, hingga membuatnya sedikit tergagap. Ada seorang wanita bangsawan yang baru saja salah makan hingga asmanya kambuh. Dokter pribadi di kantor kepresidenan telah memeriksanya, tetapi ia masih merasa tidak nyaman, dan perlu dibawa ke rumah sakit. Ambulans akan segera tiba. Kita dapat berpura-pura menjadi para medis, menyelinap ke dalam mobil dan pergi bersama mereka. Bibi Loren berkata pelan. "Intinya, apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Sebenarnya kamu ingin pergi dari sini atau tidak?" "Aku." Dewi ragu-ragu.
Bab 1950. Bibi Loren menambahkan, saat aku datang tadi, aku telah mengamati keadaan. Di tengah-tengah kegelapan malam, mereka menambah jumlah pasukan di luar. Dapat dilihat kalau pesta malam ini adalah pesta Hongmen. Tebakanku saat ini, Wakil Presiden sedang bernegosiasi dengan Lorenzo. Kalau Lorenzo tidak menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Wakil Presiden, dikhawatirkan mungkin tidak akan ada lagi kesempatan seperti malam ini. Mendengar ucapannya itu, wajah Dewi berubah muram. Tatapannya rumit. Kalau tidak, apa kita tidak pergi dulu sementara ini? Bibi Loren bertanya menyelidik. Baik. Dewi segera menyetujuinya. Bagaimanapun juga, ia telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa meninggalkannya pada saat kritis seperti ini. Sudah ku tebak. Bibi Loren menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kalau dulu, aku pasti akan sangat senang melihatmu memahami perasaanmu sendiri. Namun sekarang, aku sarankan sebaiknya kamu berhati-hati. Kenapa? Dewi menatap Bibi Loren dengan heran. Awalnya, kamu dan Lorenzo murni masalah perasaan saja. Tapi sekarang ini sudah terseret dengan konflik politik, dan segalanya akan menjadi sangat rumit. Apa kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Alis Bibi Loren berkerut. Ia menatap Dewi lekat-lekat. Mendengar ucapannya itu, ekspresi Dewi berubah suram. Ia tahu betul apa maksud Bibi Loren. Seandainya ia adalah seorang gadis dengan latar belakang keluarga yang baik, maka ada pendukung yang kuat di belakangnya. Setidaknya nasibnya tidak akan berakhir mengenaskan. Jika ia hanyalah seorang gadis yang tidak memiliki apapun, maka yang paling banyak terpengaruh ialah keselamatannya sendiri. Ia dapat melarikan diri dengan bantuan bibinya. Namun, jelas-jelas ia adalah seorang gadis tanpa latar belakang keluarga dan bukan seorang perempuan biasa. Ia bukan hanya memiliki gelar tabib dewa, tetapi ia juga memiliki lebih dari 100 panti asuhan di bawah pimpinannya. Begitu orang-orang dalam dunia politik mengetahui identitasnya yang sebenarnya, keluarganya dan panti asuhan itu semuanya akan terseret masalah. Semua yang terkait dengan perebutan kekuasaan selalu tidak bermoral, sehingga orang-orang biasa seperti mereka ini tidak boleh ikut terlibat di dalamnya. Mungkin Lorenzo mengira, dengan kemampuannya itu ia dapat melindungimu, sehingga ia tanpa ragu-ragu membawamu menghadiri pesta perjamuan makan ini. Namun, bagaimana dengan orang-orang di belakangmu? Kalau identitas mereka terungkap, apa Lorenzo juga dapat melindungi mereka? Bahkan jika ia berusaha sekuat tenaga pun, akan ada saatnya ia tidak mampu melindungi mereka. Bibi Loren menasihatinya dengan tulus. Bibi tahu hatimu telah tersentuh, tapi sebelum kamu jatuh terlebih dalam, aku masih ingin mengingatkanmu untuk berhati-hatilah. Mendengar ucapannya itu, tatapan Dewi yang sebelumnya menyala-nyala, berangsur-angsur meredup. Tatapannya berubah rumit dan digantikan dengan rasa ingin berjuang. Fokus mengurusi hidupnya sendiri. Sebenarnya, kehadiranku di sini juga tidak dapat membantu. Mungkin, dia sudah mempersiapkan semuanya. Atau, jika aku pergi, dia tidak akan mendapat banyak masalah seperti ini. Seketika itu juga, ia langsung memutuskan. Ayo, pergi. Apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Bibi Loren bertanya dengan lembut. Sangat jelas. Dewi menganggukkan kepalanya. Manfaatkan kesempatan yang begitu langka ini untuk pergi lebih awal, jauh-jauh dari konflik. Baik, aku akan pergi mengaturnya. Pastikan ponselmu aktif dan tetaplah berhubungan. Bibi Loren mengingatkan. Ponsel, Bibi sudah punya ponsel. Dewi teringat kalau alat komunikasi Bibi Loren telah lama hancur. Aku baru saja membuatnya. Bibi Loren mengeluarkan ponsel yang telah dimodifikasi dan menggoyang-goyangkannya. Tunggu kabar dariku. Sebagai mantan agen rahasia, sangat mudah baginya untuk memodifikasi sebuah ponsel. Iya, Dewi melihatnya pergi, lalu menghampiri jendela untuk mengamati situasi di luar. Tidak jauh dari sana, ada sebuah mobil ambulans yang sedang datang melaju. Tampaknya tebakan Bibi Loren tepat. Sekarang ia harus bergegas menyamar sebagai perawat untuk masuk ke dalam mobil. Namun, Hana dan Sharon terus berjaga di luar. Ia benar-benar tidak dapat meninggalkan tempat ini. Saat memikirkan semuanya itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Kami datang untuk membawakan obat Nona Wiwi. Dengan segera,
Pintu pun terbuka. Bibi Lauren terlihat seperti perawat kembali dan membawa Kelly masuk. Dewi dan Bibi Lauren saling menatap satu sama lain dan langsung memahami rencananya. Bab 1951. Setelah menutup pintu, Bibi Lauren segera memberi Kelly obat. Mata Kelly pun melebar, lalu mulai melucuti pakaiannya. Dewi yang menukar pakaiannya, dan Bibi Lauren segera menyamarkan penampilannya menjadi seperti Kelly. Setelah Bibi Lauren menukarkan pakaian Dewi dengan Kelly, ia pun menidurkan Kelly di atas sofa dan menarik Dewi pergi dari sana. Apa kita akan ketahuan seperti ini? Dewi merasa cemas. Sudah tidak ada waktu lagi. Ambulans sudah tiba. Desak Bibi Lauren. Cepatlah. Setelah mereka menemukan Kelly, kita sudah meninggalkan kantor kepresidenan dengan ambulans ini. Baiklah. Dewi tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung mengikuti Bibi Lauren keluar ruangan. Pada saat itu, Sharon dan Hana masih berjaga-jaga di depan pintu. Mereka tidak berpikir jauh ketika melihat Bibi Lauren memimpin Kelly pergi keluar. Sharon masih menoleh dan melihat Dewi sama seperti biasanya, dengan malas berbaring di atas sofa. Namun, karena sudut pandangnya terhalang, hanya kaki dan rok Dewi yang dapat terlihat olehnya. Dewi mengikuti Bibi Lauren pergi dengan sangat tenang. Selain itu, hal seperti ini bukan hanya terjadi sekali atau dua kali saja. Keahlian penyamaran Bibi Lauren begitu luar biasa. Meski karena dikejar waktu, riasannya begitu sederhana dan tampak kasar seadanya, namun tetap mampu mengecoh orang biasa. Keduanya berjalan ke sudut koridor. Ketika mereka hendak melewati koridor lain, tiba-tiba Juliana datang bersama seseorang. Dewi terkejut, tanpa sadar menundukkan kepalanya. Bibi Lauren menarik Dewi dan berjalan melewati mereka. Berhenti. Tiba-tiba Juliana menghentikan mereka. Keduanya pun terpaksa menghentikan langkah kaki mereka. Bibi Lauren mengangkat kepalanya dengan sangat tenang dan memandang sambil tersenyum. Apa Nona Juliana membutuhkan sesuatu? Dia siapa? Juliana menatap Dewi yang menyamar sebagai Kelly. Ini adalah Kelly, perawat dari keluarga Moore. Baru saja dipindahkan dari negara Maple. Bibi Lauren memperkenalkannya dengan tenang. Perawat. Juliana menatap Dewi. Apa dia bisa berbicara bahasa Emron? Tidak terlalu. Bibi Lauren menjelaskan. Karena Nona Wiwi juga tidak bisa berbicara bahasa Emron. Jadi ia ditempatkan di sini untuk merawatnya. Oh, Juliana menatap Dewi lekat-lekat. Lalu mengalihkan pandangannya dan berkata dengan sopan. Aku hanya ingin tahu saja. Kalian kembalilah bekerja. Baik. Bibi Lauren memberi hormat padanya. Lalu menarik Dewi pergi. Dari awal hingga akhir, meskipun Dewi tidak mengucapkan kata pun, namun sikapnya terlihat begitu natural. Hanya saja, ia masih merasa jika Juliana menyadari sesuatu. Tidak perlu khawatir, ia selalu ingin kamu pergi meninggalkan negara ini. Seandainya dia menyadarinya, dia tidak mungkin membocorkannya. Bibi Lauren berbisik pelan. Setelah memikirkannya, Dewi pun merasa setuju. Kepergiannya dari sini jelas memberikan keuntungan besar bagi Juliana. Juliana pun menuju ke ruang istirahat dan dari pengasingan melihat Hana yang sedang mengetuk pintu. Apa Nona Wiwi baik-baik saja? Nona Wiwi, tidak terdengar suara apapun dari dalam. Hana dan Sharon saling memandang satu sama lain. Mereka sedang berusaha membuka pintu untuk menerobos masuk. Lalu Juliana menghentikan mereka. Apa yang kamu lakukan? Permainan kata-kata. Nona Juliana. Nona Wiwi sudah lama berada di dalam tanpa bergerak sedikit. Kami khawatir dan ingin masuk ke dalam untuk memeriksanya. Hana menjelaskan. Mungkin dia tertidur. Juliana berkata sambil tersenyum. Ia terlihat seperti orang yang sering tertidur. Sebenarnya aku juga ingin masuk ke dalam untuk bertemu dengannya. Tapi sekarang sepertinya lebih baik aku menunggu dan tidak mengganggunya. Setelah mengatakan semuanya, ia menempatkan dua orang di depannya memperingatkan mereka. Saya akan ke aula depan untuk mencari wakil presiden dan Tuan Lorenzo dulu. Kalian tetaplah berjaga-jaga di sini. Jika ada sesuatu, tolong laporkan kepada saya setiap saat. Baik, Juliana menyampaikan salam perpisahan kepada Sharon dan Hana, lalu pergi. Sharon dan Hana hanya dapat menunggu di luar setelah mendengar kata Juliana tadi. Pada saat itu juga,
Dewi dan Bibi Loren akhirnya melewati koridor dan tiba di aula belakang. Ketika mereka hendak bersiap-siap untuk berangkat, Dewi tanpa sadar melihat Lorenzo melalui jendela. Ia duduk di sofa dengan elegan, menghadap ke arah jendela itu. Seolah-olah ucapan wakil presiden telah membuatnya kehilangan kesabaran. Ada amarah yang tertahan terpancar pada pandangannya. Bab 1952. Dari jarak sejauh ini, Dewi bahkan dapat merasakan bahwa kesabaran Lorenzo hampir habis. Khawatir kalau amarahnya akan segera meledak. Tiba-tiba ada sebuah dorongan yang timbul dalam hati Dewi untuk segera mencari Lorenzo dan membantunya. Saat itu juga, Lorenzo seperti merasakan sesuatu, dan menoleh ke arahnya. Dewi tanpa sadar langsung membalikkan tubuhnya, tidak membiarkan wajahnya terlihat oleh Lorenzo. Cepat pergi, Bibi Loren menarik Dewi menuju ke tempat parkir. Sepanjang jalan, Dewi menyadari ada yang tidak beres. Tidak jauh dari sana, tampaknya sejumlah besar pasukan telah dikirim secara diam-diam untuk memblokir semua pintu masuk dan keluar. Ada juga beberapa pengawalan pakaian sipil yang memasuki kastil, mirip seperti pengawal yang berjaga ketika Lorenzo sedang berada di ruang rapat. Tidak, Dewi menghentikan langkahnya dan berkata dengan cemas, "Apa wakil presiden berusaha memaksa Lorenzo?" Sepertinya begitu, Bibi Loren berbisik. Kalau melihat seluruh prajurit ini, dikhawatirkan Lorenzo tidak dapat pergi kalau ia tidak menyetujui persyaratan yang diajukan oleh wakil presiden pada malam ini. Kita harus bergegas untuk menghindari munculnya masalah. Jika kita terlambat akan gawat. Tapi, Dewi, Bibi Loren menebak apa yang ingin dikatakannya dan langsung menyela pikirannya. Kamu bukan seorang penyelamat dunia. Kamu tidak dapat mengubah keadaan dengan hanya mengandalkan kemampuanmu seorang diri. Mendengar kata-kata ini, Dewi pun menunduk. Memang, ini bukan hutan. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia akan baik-baik saja. Bibi Loren menepuk-nepuk pundaknya. Tujuan dari sengketa perebutan kekuasaan adalah untuk meraih keuntungan. Sekarang seluruh kekayaan keluarga Mor ada di tangan Lorenzo. Tidak akan ada yang berani menyentuhnya saat ini. Tebakanku paling hanya memaksanya untuk menandatangani beberapa perjanjian. Tapi kalau mengikuti temperamen Lorenzo, ia tidak akan menyerah. Dewi seolah-olah dapat memprediksi hasilnya. Ia pasti akan bersikeras mempertahankan pendiriannya. Apabila mereka bersikukuh saling melawan satu sama lain, pertempuran malam ini tidak akan bisa dihindari. Lalu, memangnya kenapa? Ini bukan urusanmu. Bibi Loren mengingatkannya dengan serius. Kalau kamu tetap tinggal, kamu harus menghadapi hal-hal seperti ini kapan saja di masa mendatang. Kamu harus mengkhawatirkannya setiap hari. Apa kamu bisa tahan? Dewi kembali terdiam setelah mendengarnya. Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi. Ayo kita pergi. Bibi Loren menarik Dewi pergi. Kedua orang itu tiba di tempat parkir. Saat ini, ada sekelompok orang yang sedang mengelilingi wanita bangsawan yang asmanya Kambu itu. Seorang bangsawan bertanya dengan marah. Di mana dokter kalian? Kenapa ia bisa menghilang saat menghadapi masalah sebesar ini? Kami juga tidak tahu. Jelas-jelas tadi ia masuk bersama kami untuk menjemput Nyonya. Tapi ketika kami keluar, ia sudah menghilang. Keterlaluan. Rumah sakit kalian ditutup saja. Ini, tolong beri ruang. Bibi Loren segera membawa Dewi menerobos kerumunan itu. Tolong beri ruang. Dokter sudah datang. Para bangsawan itu pun bergegas memberikan jalan. Dewi langsung memberikan penanganan darurat untuk wanita itu. Para petugas medis yang melihat Dewi serta Bibi Loren segera merasa curiga. Jelas-jelas ia bukan dokter mereka. Namun, setelah menyadari bahwa ini adalah kantor kepresidenan, seluruh tamunya pastilah orang-orang terkemuka. Meskipun hanya sebagai pengiring saja, namun mereka pasti berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin saja, ini adalah dokter keluarga yang mengiringi salah satu tamu bangsawan. Sehingga, para petugas medis itu pun tidak menghentikan mereka. Begitu Dewi turun tangan, kondisi wanita bangsawan itu pun segera stabil kembali. Pasien ada melakukan kontak dengan alergen, sehingga menyebabkan asmanya kambuh. Sementara ini kondisinya sudah stabil, namun ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Cepat! Bawa pasien naik ke atas mobil dulu. Dewi mendesak mereka. Baik.
Baik. Para petugas medis pun bergegas mengangkat wanita itu naik ke atas mobil. Dewi dan Bibi Loren segera mengambil kesempatan itu untuk ikut masuk ke dalam mobil. Tim ambulans pun perlahan-lahan pergi. Dewi melihat keluar jendela. Perasaannya begitu rumit. Apa ia benar-benar pergi begitu saja seperti ini? Ia terus menanti-nantikan hal ini. Namun, sekarang ketika ia benar-benar pergi, ia merasa enggan untuk berpisah dengannya. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Lorenzo. Bab 1953. Kastil. Di dalam ruang rapat, Lorenzo melihat keluar jendela. Beberapa lama kemudian, ia baru mengalihkan pandangannya. Ia melihat sosok bayangan yang begitu familiar itu. Ternyata, wanita itu masih ingin pergi. Meskipun ia mempertaruhkan segalanya untuk dapat bersamanya, namun wanita itu tetap meninggalkannya. Sebelumnya ia tidak mengerti tentang ungkapan bahwa cinta tak dapat dipaksakan. Namun, sekarang ia memahaminya. Wanita itu tidak mencintainya, tidak peduli apapun yang ia lakukan. Semuanya itu tidak ada gunanya. Dewi tidak mungkin tersentuh atau tergoyahkan. Ia akan pergi jika ia ingin pergi. Tanpa mempedulikan perasaannya, tanpa mempedulikan konsekuensinya. Memikirkan semua ini, hati Lorenzo tersulut api amarah, dan tangannya yang sedang memegang cangkir bergetar hebat. Lorenzo, pikirkanlah baik-baik, terlebih lagi, kekuatanmu seorang diri itu terbatas. Jika kamu membiarkanku menjadi pemegang saham grup Mor, aku bisa membawakan banyak sumber daya untuk kalian. Kita dapat melangkah bersama-sama di masa depan. Ini adalah sebuah hal yang sangat menguntungkan, tidak merugikan sama sekali. Ivan membujuk Lorenzo dengan sungguh-sungguh. Sangat menguntungkan. Lorenzo terus diam. Ia telah melihat permainan yang dimainkan oleh ketiga keluarga besar itu. Sekarang ditambah dengan ucapan Ivan yang bertele-tele itu, membuatnya merasa tidak tahan lagi. Sangat menguntungkan bagimu kan? Ada rasa dingin yang menusuk terpancar dari ucapannya itu. Tiba-tiba, suhu udara di sekelilingnya seolah-olah menurun. Semua orang pun mengamati mereka dengan napas tertahan. Begitu berhati-hati. Senyuman pada wajah Ivan sejenak memudar. Namun, ia segera menenangkan dirinya kembali dan menatap Lorenzo sambil tersenyum. Maksudmu itu, grup Mor berjalan dengan baik, tanpa kekurangan dana, sumber daya, juga tidak memerlukan pemegang saham baru. Untuk apa kamu ingin bergabung dan mengambil bagian? Lorenzo sudah tidak lagi berusaha menjaga hubungan baik dengannya. Bahkan, ia sudah tidak lagi menjaga sopan santunnya. Hatinya telah tersulut oleh api amarah yang membakar abis kesabarannya. Lorenzo, kenapa kamu berbicara seperti itu pada wakil presiden? Michael bergegas membujuknya. Meskipun keluarga Mor tidak kekurangan apapun, namun dengan bergabungnya wakil presiden tentu akan membawa lebih banyak sumber daya bagi kita. Betul, betul. Sumber daya apa? Lorenzo langsung mencelanya. Aku memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan. Mengapa harus ada satu orang lagi yang mengambil bagian saham kita? Ingin membeli saham, tapi tidak punya dana. Jadi hanya dapat mengandalkan gelar wakil presiden saja. Ini bukannya sama dengan perampokan. Lorenzo, kamu kelewatan. Ekspresi Ivan menggelap. Tatapannya tidak lagi sehangat sebelumnya. Cole Kingsley terbatuk 2 kali. Ia pun minum dalam diam, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Michael berubah cemas. Ia orang yang paling pertama bangkit dan berkata, Lorenzo, ucapanmu itu benar-benar kelewatan. Benar, benar, timpal Winston yang. Baik, kalau begitu. Lorenzo mengangkat alisnya sambil tersenyum dingin. Kita bagikan saja saham kalian bertiga untuk Tuan Ivan. Ekspresi Winston dan Michael seketika berubah. Aku tidak ikut campur. Cole bergegas membuka mulutnya. Setelah ia selesai mengatakannya, ia melihat ekspresi wakil presiden yang menggelap, dan buru-buru menambahkan. Aku hanya memegang sebagian kecil saham. Bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk mengambil keputusan? Aku akan mengikuti Lorenzo. Kamu adalah pemegang saham utama. Jadi kamu yang berhak memutuskan. Tentu saja. Aku tidak keberatan dengan bergabungnya wakil presiden sebagai pemegang saham. Memang baik jika semua orang dapat bergabung untuk bersama-sama menghasilkan uang. Lorenzo melirik Cole sekilas. Orang ini memang cerdas.
mampu menjaga perasaan kedua belah pihak. Namun, Winston dan Michael jelas mendukung Ivan. Karena kamu tidak setuju, maka aku tidak akan memaksamu. Ivan tersenyum dingin. Namun, aku telah menerima laporan bahwa kamu melanggar hukum di negara Maple. Sekarang, bukan hanya orang-orang datang mengeluh padaku, tapi juga melapor pada departemen terkait. Aku harus memberikan penjelasan pada orang-orang terkait masalah ini. Jadi, aku ingin memintamu untuk ikut dengan pihak militer dan menjalani penyelidikan. Alasan itu dikatakannya dengan tegas dan penuh percaya diri, seolah-olah semuanya itu benar. Padahal, itu hanyalah sebuah ancaman terselubung yang ditujukan terhadap Lorenzo. Winston dan Michael menatap Lorenzo dengan gugup. Ekspresi mereka terlihat cemas dan gelisah. Cole terlihat cukup tenang, hanya mengamati semuanya itu dalam diam. Sudut bibir Lorenzo terangkat membentuk senyuman mencibir. Ia duduk bersandar di atas sofa dan menatap Ivan dengan dingin. Tuan Ivan, ini adalah tindakan menggunakan urusan publik demi membalaskan dendam pribadi. Bab 1954. Aku hanya melakukan bisnis. Ivan berkata dengan percaya diri. Dia mengeluarkan banyak barang bukti yang memberatkan dan menyerahkannya ke 7 departemen terkait, termasuk Kementerian Hukum, Departemen Militer, dan bahkan memberikan salinannya ke Presiden. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku harus menanganinya secara adil. Jika tidak, aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Tentu saja, kalau kamu bisa berpikir terbuka sedikit dan membiarkanku masuk ke grup MOR, masalah ini akan menjadi masalah keluarga MOR, dan aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku dan menyelesaikannya untukmu. Kalau tidak, kamu harus bekerja sama dalam proses penyelidikan. Kata-kata ini sungguh-sungguh. Cole Kingsley menaikkan sudut bibirnya dan mengejeknya sambil tersenyum. Jasper sangat marah dan mengepalkan tinju tangannya. Lorenzo tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyipitkan mata dan menatap Ivan dengan dingin. Bagaimana kalau kamu pikirkan lagi? Ivan masih tetap tidak tahu malu. Dia masih memberikan Lorenzo satu kesempatan lagi. Tapi, Lorenzo sama sekali tidak menghargai niat baiknya. Dan berkata, kamu yang harus berpikir dengan hati-hati. Kalau kamu bersikeras melakukan ini, aku khawatir kamu akan menyesalinya. Hehehe, Ivan tersenyum mengejek. Kemudian bertepuk tangan. Sejumlah besar tentara dengan senjata lengkap masuk ke dalam. Komandan prajurit berdiri tepat di depan Lorenzo dan berkata dengan sopan, Tuan L, silahkan. Bagus sekali. Lorenzo menyipitkan matanya, menatap Ivan dengan dingin. Pada saat yang sama, ambulans yang ditumpangi Dewi hendak keluar dari gerbang istana kepresidenan. Dari jendela dia melihat di kejauhan terdapat beberapa kendaraan militer. Dia merasa sedikit gelisah. Apa yang ingin dilakukan wakil presiden dengan mengirim begitu banyak orang? Tuan, tebakanmu benar. Wakil presiden akan berurusan dengan Tuan L. Hari ini Tuan L mungkin akan berada dalam bahaya. Pengawal tamu terhormat itu tiba-tiba mengatakan sesuatu menggunakan bahasa Emron. Dewi hanya mengerti sebagian. Tamu terhormat itu menatap pengawal itu. Pengawal itu dengan cepat menutup mulut mereka. Tidak berani mengatakan apapun lagi. Ketika mobil itu masih melaju di luar, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari istana. Dewi terkejut, dan segera menoleh untuk melihat. Suaranya datang dari arah ruang pesta. Astaga, pengawal itu terkejut dan berkata dalam bahasa Emron. Wakil presiden itu tidak mungkin membunuh orang kan? Terlalu kejam kalau membunuh seseorang. Karena gagal merebut harta keluarga. Belum tentu, kata tamu terhormat itu dengan suara pelan. Mereka menerima kabar bahwa El akan pergi ke kota Bunaken negara Nusantara. Mungkin dia ingin bekerja sama dengan keluarga Wollens. Begitu Moore dan Wollens keduanya bekerja sama, maka ketiga keluarga besar itu akan diasingkan. Dan ini akan menjadi ancaman fatal bagi wakil presiden yang sangat ambisius itu. Jadi, mungkin saja dia menyerang terlebih dahulu. Dewi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Jadi dia berbisik dan bertanya pada Bibi Loren, apa yang mereka bicarakan. Raut wajah Bibi Loren sangat serius. Dia ragu sejenak. Kemudian dia mengartikan kata-kata itu dan berkata, ternyata wakil presiden mengira Lorenzo pergi ke kota Bunaken untuk bekerja sama dengan keluarga Wollens untuk menghadapi mereka.
Jadi malam ini dia melakukan serangan terlebih dahulu. Itu semua karena aku. Hati Dewi tiba-tiba menjadi kacau. Sebenarnya, dia ingin membawaku berobat. Sama sekali bukan untuk bertemu dengan keluarga Wollens. Semuanya hanya kebetulan. Bibi Lauren merasa sedikit bersalah. Apa yang kalian bicarakan? Pengawal itu tidak mengerti bahasa yang mereka ucapkan. Tidak ada apa-apa. Berhenti. Bibi Lauren belum selesai bicara. Tiba-tiba Dewi berteriak dalam bahasa Inggris. Cepat hentikan mobilnya. Dewi, apa yang kamu lakukan? Bibi Lauren buru-buru membujuknya. Kita sudah susah payah melarikan diri. Kalau kamu kembali sekarang, itu sama saja cari mati. Dia dapat masalah karena aku. Aku tidak bisa diam saja. Dewi sangat bersikeras. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Tapi, Bibi Lauren duluan saja. Jangan ikuti aku. Setelah mengatakan kata-kata tersebut Dewi langsung membuka pintu mobil dan melompat keluar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.